Teman-teman semua, banyak pengusaha itu sebenarnya sudah wajib PKP, tapi nggak sadar. Dan yang lebih bahaya lagi, ada yang belum PKP, tapi sudah berani mengut PPN. Nah, ini salah besar dan bisa kena pidana. Di video ini, kita bahas PKP itu apa, siapa yang wajib PKP, dan kenapa negara mewajibkan pengusaha itu dikukuhkan sebagai PKP. Oke, sekarang kita masuk ke pengukuhan PKP. Yang pertama, kita harus paham dulu siapa sih yang disebut pengusaha. Pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahanya memproduksi barang, menjual barang, melakukan impor atau ekspor barang, dan atau menyerahkan jasa. Nah, pengusaha ini dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Kalau barang atau jasa yang dia jual itu kena PPN, terus muncul pertanyaan klasik, barang kena PPN itu apa? Jasa kena PPN itu apa? Jawabannya simpel. Pada dasarnya, semua barang dan semua jasa itu kena PPN, kecuali yang secara tegas dikecualikan oleh undang-undang. Dan yang dikecualikan itu jumlahnya sedikit. Contoh ekstrimnya ya, biar kebayang. Misalnya, saya punya gelas kosong, saya taruh di luar rumah, kehujanan, air hujannya saya tampung, lalu air hujan itu saya jual. Nah, selama barang itu tidak dikecualikan oleh undang-undang, maka itu tetap barang kena pajak dan kena PPN. Lalu, apa saja yang dikecualikan dari PPN? Umumnya adalah barang-barang kebutuhan rakyat banyak, seperti beras, bawang, sembako, pokok lainnya. Makanya kalau kita beli beras, harga 100.000, ya bayar 100.000, nggak ada PPN. Tapi kalau kita beli barang lain, contoh paling gampang, jajan di Indomaret, beli ciki harga 13.000, di struk ada PPN 11%. Nah, ini contoh nyata PPN berbasis konsumsi. Contoh lain yang sering bikin kita bingung, makan di restoran. Makan di restoran itu tidak kena PPN pusat, tapi kena pajak daerah. Namanya PBJT Makanan dan Minuman. Dulu dikenal sebagai pajak restoran. Masalahnya, di banyak struk tertulisnya PPN. Padahal itu pajak daerah, bukan PPN pusat. Intinya gini, ada pajak berbasis penghasilan dan ada pajak berbasis konsumsi. Kalau pajak berbasis penghasilan seperti PPH, itu banyak pengurangnya. Ada PTKP-nya, ada biaya, penghasilan tidak kena pajak, dan lain-lain. Tapi, kalau pajak berbasis konsumsi, logikanya sederhana. Kita konsumsi, kita bayar pajak. PPN itu pajak konsumsi. Kemudian pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak kendaraan, itu juga pajak konsumsi daerah. Dan tarifnya seringkali lebih besar dari PPN. Kemudian, kapan wajib jadi PKP? Kalau seseorang menjual barang kena pajak atau menyerahkan jasa kena pajak dan peredaran bruto atau omsetnya setahun di atas 4,8 miliar, maka dia wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Perlu digarisbawahi, yang dihitung itu omset, bukan laba. Kalau rata-rata 4,8 miliar setahun, itu sekitar 400 juta per bulan. Kalau sudah lewat itu, wajib PKP. Jadi, selain punya NPWP, pengusaha yang sudah memenuhi syarat juga harus punya NPPKP, nomor pokok pengusaha kena pajak. Daftarnya kemana? Kalau orang pribadi, ke KPP sesuai domisili KTP. Kalau badan, ke KPP sesuai tempat kedudukan badan. Kalau tempat usaha beda dengan domisili, maka wajib daftar juga di KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha tersebut. Sekarang pertanyaan penting, kenapa sih pengusaha harus PKP? Karena PPN itu mekanismenya pemungutan, bukan setor sendiri oleh konsumen. Bayangkan kalau nggak dipungut, misalnya saya ke Indomaret beli sabun 30.000, lalu kasir bilang, Pak PPN-nya 3.300. Silakan dapat setor dulu ke bank, bawa bukti setor, baru barang saya kasih. Nah, kalau kayak gini nggak ada yang mau belanja. Makanya mekanismenya harga sabun 30.000 dibayar 30.300, PPN-nya dipungut oleh Indomaret, lalu Indomaret yang setor ke negara. Masalahnya, PPN yang dipungut itu bukan uang pengusaha Indomaret, itu uang konsumen. Makanya kalau dipungut tapi tidak disetor, sanksinya 100% dari pajak yang tidak disetor. Karena negara menganggap itu bukan duit kamu. Lebih parah lagi, kalau belum PKP tapi sudah memungut PPN, itu masuk ranah pidana pajak. Sanksinya bisa administrasi berat, denda sampai 400%, bahkan pidana kurungan. Siapa sih yang wajib dan siapa yang tidak wajib? Yang wajib PKP ialah pengusaha dengan omset di atas 4,8 miliar setahun. Yang tidak wajib PKP ialah karyawan, mau gaji 7 miliar setahun pun nggak perlu PKP. Kemudian pengusaha kecil, omset di bawah 4,8 miliar tidak wajib PKP, tapi boleh memilih untuk PKP kalau dibutuhkan oleh lawan transaksi. Nah, ini penting, aturan baru sejak 2023. Sekarang, begitu peredaran bruto melewati 4,8 miliar, pengusaha wajib segera melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan mulai memungut PPN sesuai ketentuan. Ini beda dengan aturan lama, makanya banyak yang masih salah kaprah. Kalau kamu pengusaha, cek omset kamu sekarang. Jangan nunggu diperiksa baru sadar. Like, share, dan follow akun ini karena kita bakal bahas pajak dengan bahasa manusia, bukan bahasa undang-undang.